Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna April Kinatri dari kelas 2A PBSI dengan NIM 2488820130017. Yang saya hormati Bapak Agus Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Representasi Feminisme Sosial dalam Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pendahuluan, karya sastra tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Melalui karya sastra, pembaca dapat melihat realitas sosial yang terjadi pada suatu masa, termasuk persoalan ketimpangan gender dan kelas. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur menjadi contoh nyata bagaimana sastra merepresentasikan kondisi sosial pada masa kolonial. Dalam novel ini, ketidakadilan sosial dan gender tergambar jelas melalui tokoh perempuannya, terutama tokoh Nyai Ontosoroh dan Annelies Melema. Kedua tokoh tersebut menunjukkan dua sisi yang berbeda dari pengalaman perempuan di bawah sistem patriarki kolonial. Nyai Ontosoroh digambarkan sebagai perempuan yang berani melawan penindasan dan ketidakadilan, sedangkan Annelies Melema sebagai korban dari struktur sosial yang mengekangnya. Dengan demikian, novel ini bukan hanya kisah pribadi dua perempuan saja, tetapi juga potret perjuangan perempuan dalam menghadapi penindasan sosial, hukum, dan psikologi pada masa penjajahan. Rumusan masalah pada artikel ilmiah ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk ketidakadilan sosial yang dialami tokoh perempuan dalam Bumi Manusia. Yang kedua, bagaimana proses kesadaran dan perlawanan tokoh perempuan terhadap sistem patriarki. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan sosial yang dialami oleh tokoh perempuan, terutama tokoh Nyai Ontosoroh dan Annelies Melema. Yang kedua, menjelaskan perlawanan dan kesadaran tokoh perempuan terhadap struktur patriarki. Yang ketiga, memahami representasi feminisme sosial dalam novel Bumi Manusia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam makna dan nilai-nilai sosial dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Metode ini dipilih karena paling tepat untuk menelusuri representasi ketimpangan gender dan perlawanan tokoh perempuan terhadap dominasi patriarki pada masa kolonial. Sumber data diperoleh melalui pembacaan intensif teks novel dengan mencatat bagian yang menampilkan ketidakadilan sosial dan perjuangan perempuan. Data dianalisis melalui tahapan pemilihan, pengelompokan, dan penafsiran kutipan yang relevan berdasarkan teori feminisme sosial yang menyoroti ketimpangan gender. Hasil dan pembahasan. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur menghadirkan dua tokoh perempuan utama, yaitu Nyai Ontosoroh dan Annelies Melema, yang menjadi cerminan nyata perjuangan dan penderitaan perempuan di bawah sistem patriarki kolonial. Nyai Ontosoroh digambarkan sebagai perempuan yang kuat, berani, dan memiliki kesadaran akan harga dirinya, sedangkan Annelies Melema digambarkan sebagai sosok yang lembut, patuh, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang mengekangnya. Yang pertama, Nyai Ontosoroh sebagai simbol perlawanan perempuan. Sejak kecil, Nyai Ontosoroh hidup dalam kontrol patriarki. Sejak usia 13 tahun, ia sudah dipingit dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Hal ini tergambar pada kutipan berikut. Waktu umur 13, aku mulai dipingit, menginjak lantainya pun tidak. Pada halaman 118, hal ini menggambarkan pembatasan kebebasan perempuan yang dianggap hanya pantas berada di rumah tanpa punya hak menentukan hidupnya sendiri.
Dalam pandangan feminisme sosial, seperti yang dijelaskan oleh Paki 1996, pembatasan ini adalah bentuk penindasan sosial yang muncul dari budaya patriarki, di mana perempuan dikontrol dan dijauhkan dari kehidupan publik. Yang kedua, pada usia 14 tahun, semua keputusan tentang dirinya ditentukan oleh ayahnya. Ia mengungkapkan bahwa ibu kota punya hak bicara seperti wanita pribumi seumumnya. Semua ayah yang menentukan, pada halaman 118. Di sini tampak jelas bahwa perempuan tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Paki 1996 menjelaskan bahwa sistem patriarki perempuan tidak dipandang sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai bagian dari kepemilikan laki-laki, baik sebagai anak maupun sebagai istri. Nyai Ontosoro dijual oleh ayahnya kepada Tuan Herman Melema demi uang dan jabatan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut dari kantong Tuan Besar Kuasa, penyerahan diriku kepadanya, halaman 123. Hal ini menunjukkan bentuk penindasan ekonomi dan pelecehan martabat perempuan, karena tubuh perempuan dijadikan alat tukar demi keuntungan laki-laki. Dalam perspektif feminisme sosial, hal ini termasuk bentuk penindasan ekonomi terhadap perempuan. Selanjutnya, setelah belajar dan bekerja, ia mampu mengelola administrasi, perdagangan, dan urusan kantor secara mandiri. Terlihat pada kutipan, semua buku, dagang, surat menyurat bank, menunjukkan perubahan dari perempuan pasif menjadi perempuan cerdas yang mandiri. Dalam pandangan feminisme sosial, hal ini merupakan bentuk pembebasan diri dan bukti nyata bahwa perempuan dapat memiliki peran penting dalam ekonomi dan kehidupan publik. Selanjutnya, Nyai Ontosoro berani menyuarakan pendapat dan menentukan sikap. Seperti pada kutipan, dia hadapi aku siswa HBS tanpa merasa rendah diri, halaman 102. Hal ini menggambarkan kepercayaan diri perempuan untuk setara dengan laki-laki. Paki 1996 menyebut kesadaran ini sebagai bentuk resistensi terhadap sistem sosial yang menindas perempuan. Selanjutnya, puncak perjuangan Nyai Ontosoro tampak saat ia menolak kekuasaan kolonial yang ingin merampas haknya sebagai ibu. Seperti terlihat pada kutipan, memprotes lebih dari itu, menyangkal aku tahu mereka orang Eropa, dingin, keras seperti tembok, halaman 487. Kutipan ini menunjukkan perlawanan aktif terhadap patriarki kolonial. Dalam feminisme sosial, tindakan tersebut menegaskan keberanian perempuan untuk menolak dominasi dan menyadari penindasan yang dialaminya. Selanjutnya, kekalahannya menjadi simbol kemenangan moral. Seperti pada kutipan, kita telah melawan, nyo sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, halaman 535. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berhak melawan ketidakadilan sosial dan hukum, meski hasilnya tidak selalu menang secara formal. Yang kedua, analis Melema sebagai simbol ketidakberdayaan perempuan dalam sistem patriarki dan kolonial. Analis Melema adalah anak dari Nyai Ontosoro dan Tuan Herman Melema yang menjadi korban sistem patriarki dan hukum kolonial yang mengekang kebebasan perempuan. Ia tidak hanya tertindas oleh laki-laki, tetapi juga oleh tatanan sosial dan hukum yang menempatkannya sebagai pihak yang lemah. Analis Melema dibebani tanggung jawab sejak muda tanpa kesempatan menempuh pendidikan formal. Terlihat pada kutipan berikut. Apa pekerjaanmu sesungguhnya? Semua kecuali pekerjaan kantor. Halaman 45. Hal ini menunjukkan hilangnya hak atas masa remaja dan pendidikan. Perempuan dipaksa bekerja dan tunduk pada peran domestik. Selanjutnya, analis Melema mulai menyadari hak atas dirinya, namun terhalang oleh budaya patriarki. Terlihat pada kutipan berikut. Aku sudah dewasa, berhak menentukan diri sendiri, tapi aku juga masih ragu, entah mengapa. Halaman 158.
Hal ini menggambarkan kesadaran feminisme yang muncul, tetapi belum cukup kuat untuk melawan tekanan sosial. Dalam pandangan feminisme sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah menyadari ketidakadilan yang mereka alami, namun belum memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawannya. Selanjutnya, analis Malema bergantung secara emosional pada laki-laki hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hal ini tergambar pada kutipan "Kau biarkan aku begini mah, kau hendak bunuh aku" halaman 234. Kutipan ini menunjukkan bentuk keputusasaan yang mendalam setelah ia ditinggal pergi oleh Minke, sosok laki-laki yang ia cintai. Rasa ketergantungan ini memperlihatkan bagaimana sistem patriarki membentuk perempuan agar selalu bergantung pada laki-laki dalam mencari makna hidup. Selanjutnya, konflik antara logika dan perasaan memperlihatkan lemahnya posisi perempuan. Terlihat pada kutipan "Mengapa kau mengancam lenganku, En? Kau kudidik jadi pengusaha dan pedagang, tidak patut melepas perasaan dan mengikutinya" halaman 132. Hal ini memperlihatkan benturan antara harapan untuk mandiri dan konstruksi sosial yang membuat perempuan tetap tunduk pada emosi. Selanjutnya, analis menjadi korban hukum kolonial yang merampas hak dan kebebasannya. Pada kutipan, sampai sekarang Merop analis masih harus dibius. Jiwanya kini terjejali oleh ketakutan dan ketidakmenentuan halaman 508. Selanjutnya, pada kutipan, Pengadilan Amsterdam telah menunjuk Insinyur Maurice Malema menjadi wali bagi analis halaman 486. Kedua kutipan tersebut memperlihatkan hilangnya kendali diri dan ketakutan yang dialami analis di bawah tekanan hukum kolonial yang tidak berpihak padanya. Ia tidak memiliki otoritas atas tubuh dan hidupnya sendiri. Dalam feminisme sosial, keadaan ini merupakan bentuk penindasan sistemik terhadap perempuan, di mana hukum dan kekuasaan kolonial berperan dalam merampas hak dan kebebasan perempuan. Yang terakhir, analis pasrah di bawah kekuasaan kolonial dan patriarki. Terlihat pada kutipan, "Aku akan pergi mah, jangan kenangkan yang dulu-dulu, yang sudah lewat biarlah berlalu. Mamaku sayang" halaman 532. Hal ini menggambarkan simbol ketidakberdayaan perempuan yang sadar akan ketidakadilan tetapi tak mampu melawannya. Pernyataan ini menegaskan ketidakberdayaan analis di hadapan hukum kolonial Belanda yang memaksanya berpisah dari ibunya. Meskipun ia mengucapkan dengan tenang, kalimat ini mencerminkan keterpaksaan akibat sistem yang tidak adil terhadap perempuan. Dengan demikian, analis menjadi cerminan perempuan yang tertindas baik secara sosial, emosional, maupun hukum. Ia memiliki kesadaran dan ketidakadilan yang menimpanya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang mengekangnya. Kesimpulannya, melalui tokohnya Yontosoro dan analis Malema, Pramudia Anantatur dalam buku Novel Bumi Manusia berhasil menampilkan potret nyata penindasan dan perjuangan perempuan dalam sistem sosial dan hukum kolonial yang patriarkal. Nyai Ontosoro digambarkan sebagai simbol perlawanan dan kemandirian perempuan yang berusaha menegakkan martabatnya di tengah ketidakadilan. Sedangkan analis mencerminkan korban struktur sosial yang membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan nasibnya. Berdasarkan teori feminisme sosial oleh Paki 1996, ketimpangan yang dialami kedua tokoh ini bukan disebabkan oleh kodrat biologis, melainkan oleh struktur sosial, budaya, dan hukum yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dengan demikian, novel ini menjadi kritik tajam terhadap ketidakadilan gender serta seruan agar perempuan memperoleh hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat di atas ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.